Oke, jadi ini awan rendah juga, tetapi ada kemungkinan karena kita nggak motret dari atas, ada kemungkinan ini cumulonimbus ya dari bawah motretnya, jadi nggak kelihatan atasnya. Tapi hujannya luar biasa lebat. Masih di tempat yang sama. Ya. Nah ini kita sudah mulai kehujanan ini ada orang depan saya dan mencoba kabur tapi nggak keburu akhirnya kita kehujanan. Nah waktu itu ini kampanye tahun 2019 atau 2014 ini ada Golkar ada partai apa di satu rumah ini kayaknya suami istri pilihannya beda ini berantem ini mungkin atau tiap partai mau kampanye siapa yang mau lihat ini benderanya sampai sobek-sobek. Ntar lagi kita begitu ya ini masih tempat yang sama. Saya ada koleksi lagi tapi bukan jepretan saya tapi ada yang semi profesional gitu. Tapi lupa saya naruhnya. Ya, untuk memperkaya saja menambahkan koleksi tadi. Dan hari ini kita akan bicarakan bab lain di minggu keempat ini. Eh, Stop sharing. Sebetulnya minggu ini materi kuliah saya itu sudah ada semua di buku ya yang saya coba tulis dan terbitkan. Eh, Kayak gini nanti bentuk bukunya kira-kira sebentar saya mau tunjukkan bukunya. Nah, seperti ini nanti. Mungkin minggu depan eh, sudah terbit. Ini belum ada ISBN-nya. Nah, buku ini terdiri dari 6 bab, persis sejumlah kuliah saya bab 1 sampai bab 6. Jadi ya dibukukan hanya 6 bab. Nanti bisa dibagikan eh, dengan ilustrasi. Ada yang gambar sendiri, ada yang eh, dari literatur gitu ya. Hingga nanti saudara bisa dapat gambaran lengkap. Babnya itu, eh, ups, sorry. Ya, ini gambaran tadi yang kita bicarakan ya. Jadi yang awan rendah itu hanya dilihat dengan mata kalau em, ya musimnya seperti ini kelihatannya. Jadi ada kemungkinan sebagian besar yang saya tunjukkan tadi itu nimbus stratus ya, yang pembawa hujan lebat tapi dia awan rendah. Ini yang awan tinggi yang cumulonimbus itu. Kita tidak bisa
hari ini menunjukkan awan-awan yang tinggi karena memang sulit diambil dari bawah saat-saat seperti ini. Jadi eh, seperti saya katakan tadi, buku ini ada 6 bab. Ini bab 1, 2, 3. Barusan kita selesaikan. Ya. Lalu nanti hari ini dan minggu depan dan minggu depannya lagi kita bicara presipitasi, evaporasi, dan intersepsi. Hari ini kita bicara presipitasi. Di buku ini ada 140 halaman kira-kira. Ya. Oke, jadi ketika kita membicarakan tentang awan, maka proses berikutnya adalah bagaimana awan itu jatuh sebagai presipitasi. Ya. Dan hari ini coba kita lihat jenis-jenis presipitasi itu, eh, dan tidak semua presipitasi itu hujan gitu ya. Presipitasi memiliki bentuk yang bermacam-macam, termasuk diantaranya adalah salju, ya, yang paling umum di lintang tinggi atau lintang sedang itu ada salju yang jumlahnya cukup banyak dari segi milimeternya. Jadi ngukur milimeter salju itu tidak sama dengan milimeter hujan. Ya, kita biasanya pakai penakar hujan, ya, penakar salju tidak seperti itu. Jadi kalau 5 milimeter salju dikonversi jadi hujan, beda ya pengertiannya. Dan biasanya tidak milimeter, kalau salju itu bisa sampai sentimeter bahkan meter gitu ya, karena dia berakumulasi dengan kondisi suhu yang berbeda-beda sehingga milimeter airnya kadang-kadang juga tidak bisa di harvest atau dimanfaatkan saat itu juga, ya, karena ada kemungkinan dia akan membeku, bahkan membeku ya, yang tidak bisa dimanfaatkan, eh, menunggu beberapa saat untuk dia bisa menjadi air. Bahkan ada salju yang permanen ya, salju abadi. Nah, jadi kondisi itu kita tahu bahwa air yang jatuh sebagai presipitasi, ya tidak hanya hujan itu, eh, jumlahnya berbeda dengan air yang jatuh sebagai air, sebagai liquid air ya. Jadi kalau nanti kita, nggak tahu saya praktikum mengukur salju di mana. eh, itu eh, jumlahnya berbeda dengan air, terutama salju ya, karena dia uh, berada pada kondisi yang boleh dikatakan transisi ya, antara cair dan padat. Nah, salju itu eh, kalau bisa di-share, kelihatan nggak ini? Jadi ini ditunjukkan detailnya ya. Detailnya dari salju itu ternyata bentuknya bermacam-macam ya. Ini yang A ini, kelompok ini adalah partikel salju yang berkembang, ya, dan tergantung pada suhunya ya. Saudara bisa lihat bentuk dasarnya itu seperti anak panah ke dalam gini. Ini mikroskopik ya ukurannya, dan makin berkembang dia panahnya makin banyak. Bahkan tengahnya ini juga eh, apa membuat semacam poligon gitu, ya.
Tapi selalu 5 begini, ini yang saya tidak mengerti kenapa ya. Apakah eh, arah angin yang menentukan, atau tapi partikel salju itu seperti itu ya. Dan yang ekstrim yang paling lanjut itu seperti ini ya, seperti tanda bintang ya. Dan intinya tetap dan makin padat, dan ini yang biasanya jatuh. Kalau ini biasanya melayang, dia melayang belum jatuh ya, karena masih ringan serpihan itu. Jadi kalau dia jatuh pada kondisi seperti ini, ada kemungkinan dia akan lama tinggal di permukaan, entah genteng atau tanah atau tanaman, bahkan mungkin langsung membeku menjadi es. Ya, bukan salju lagi, karena cuaca di sekitarnya tidak memungkinkan dia mencair di permukaan. Nah, ada yang sudah memadat di atmosfer di atas sana ya, yang membentuk partikel yang besar. Saya nggak punya pembanding, tapi ini kira-kira satu butir ini namanya hail, HAIL, itu eh, keras sekali ya, yang sering kita sebut sebagai hujan batu, hujan es, sorry, itu seperti ini. Hail sampai permukaan masih sebesar lereng itu. Ya. Jadi kita bisa bayangkan ketika dia jatuh dari dasar awan itu segede apa gitu ya. Karena sepanjang perjalanannya dia menyusut ukuran itu. Nah, ini yang namanya glaze. Sorry, dari sini dulu ya. Yang ini namanya rime, yang ini sleet, yang ini namanya glaze. Jadi glaze itu kayak lapisan halus, tipis, langsung membeku di permukaan. Ini permukaan vegetasi yang tidak berdaunnya. Jadi nanti ketika suhu eh, meningkat di permukaan, dia akan mencair dan ini menjadi sumber air dari vegetasi ini. Di musim berikutnya dia akan berdaun dan dapat air akarnya dari glaze yang mencair. Jadi ketika kita bicara presipitasi dan proses kejadiannya itu em, macam-macam ya, tergantung dari jumlah uap air di awan yang kita bicarakan minggu lalu dan suhu eh, di permukaan ya. Tidak hanya suhu di awan tapi suhu di permukaan. Dia jatuh bisa dalam bentuk macam-macam ya, ABCD ini, yang semuanya merupakan hasil pengendapan uap air yang padat, yang beku, yang sorry, jenuh. Ya. Jadi presipitasi itu eh, tidak hanya hujan, itu yang perlu ditekankan. Jadi kalau ada istilah precipitable water, air yang bisa diendapkan gitu ya, itu endapannya bentuknya ini, dan diukurnya berbeda untuk menyumbangkan eh, apa, jumlah atau volume air di permukaan yang bisa ditampung di dalam tanah, tampung di dalam water body seperti danau, laut dan sebagainya. Jadi bentuknya bisa bermacam-macam. Nah, ketika kita harus mengukur jumlah air yang ada di eh, permukaan itu eh, adalah yang sudah betul-betul diendapkan ya, precipitated. Ya, jadi jumlah air itu tentu eh, membuat kita mengerti bagaimana mengelolanya. Ya, kalau misalnya sebuah lokasi presipitasinya rendah, maka cara mengelola airnya berbeda dengan tadi. Misalnya foto-foto di mana air itu
berlebihan gitu, seolah-olah menggenang dan dalam jumlah yang besar sekali. Nah, dalam kondisi seperti itu, pengelola atau manajer dalam hal ini kalau di pemerintah itu PU gitu ya, memiliki unit yang mengelola itu tidak berupa apa, unitnya itu tidak berupa uh, lembaga yang orang-orangnya tidak mengerti soal sumber daya ya. Jadi ada direktorat namanya Direktorat Rawa dan Sungai. Jadi itu sudah terbayang oleh kita, yang dikelola itu adalah air yang melimpah di tempat presipitasi ini berkumpul ya. Jadi kalau dia mengurusi rawa dan sungai, pasti dia akan berhubungan dengan air dalam jumlah yang besar ya. Tidak sedikit dan terpencar gitu ya. Ini besar dan terkonsentrasi. Jadi dalam kaitannya dengan precipitable water atau uh, sumber daya air dari presipitasi, apakah itu embun, uh, apa tadi, hail, snow atau sleet ya, bisa juga dia uh, di dalam kondisi yang sangat sedikit dan kering itu uh, berurusan dengan air yang tidak kelihatan, hampir tidak terukur ya, seperti sekarang ini banyak banyak polutan tapi juga ada uap air ya yang tercampur, itu menimbulkan kabut. Kabut ini juga precipitable water. Fog. Fog itu yang sulit diukur atau mungkin tidak diperhatikan untuk diukur, tetapi sangat penting ya, karena kalau dia jumlahnya banyak dan padat, ya dia akan mengembun ketika menyentuh permukaan yang lebih dingin. Ya, tadi pagi saya keluar gitu ya di pagar, saya buka pintunya, pintu besi ini yang semalaman terekspos pada suhu yang lumayan dingin. Nah, pagar besi ini basah gitu ya, padahal nggak hujan. Nah, itu tidak lain dan tidak bukan adalah kabut atau uap air di udara yang mengembung di atas permukaan pagar itu. Tapi ketika saya lihat eh, bagian dari pagar itu yang berwarna hitam, ya, itu jumlah titik-titik air embunnya itu lebih banyak dibanding yang eh, berwarna lebih terang gitu. Kira-kira kenapa itu? Ada yang memberi respon? Ini sulit ini ya kalau mulai online begini. Tatap muka saja kadang-kadang sulit mendapatkan respon. Ada yang komentar? Jangan Faris, yang lain. Dan 64 orang sekarang Faris. Masih ada 20-an yang belum hadir. Abdul Malik mungkin mau komentar soal embun. Kenapa permukaan yang hitam embunnya lebih banyak dari yang terang? Silakan Malik. Malik atau Abdul? Ya Bapak, saya pikir sih Pak, Kenapa? Kenapa permukaan yang berwarna gelap lebih basah? Embunnya lebih banyak ketimbang permukaan yang kering, yang terang.
Waktu saudara kuliah atau sekarang sedang kuliah iklim mikro ya, masih ya, mikromet ya, masih Belum atau dapat, Pak. Dapat belum Bapak. ya, Mendapat meteorologi. belum dapat. Iya Bapak. Kapan? Kemungkinan Seperti semester depan Bapak. Semester depan. Ya, atau waktu kuliah klimatologi itu ya ada yang namanya black body ya, istilah black body. Masih ingat? Jadi benda hitam yang warnanya tidak selalu hitam, tapi bisa juga dibuat hitam supaya bisa meradiasikan energi yang ada di permukaan itu. Ya, misalnya ini saya punya mouse ini ya, hitam. Ini black body. Saya punya buku warnanya agak agak hijau. Ini juga black body gitu ya. Tetapi ketika dua benda ini diekspos ke atmosfer, cara dia meradiasikan energi yang ada di dalamnya itu berbeda. Dan benda yang black body yang warnanya hitam itu lebih efektif meradiasikan energinya. Ya. Nah, ketika malam hari yang dingin, black body yang warnanya hitam itu meradiasikan energinya itu lebih banyak. Maka permukaannya di pagi hari dia lebih dingin dibanding black body yang tidak terlalu hitam. Nah, saya sebut saja istilahnya black body tidak terlalu hitam. Sehingga karena permukaannya lebih dingin, black body yang warnanya hitam ini menyerap lebih banyak uap air atau embun atau kabut yang ada pada di sekitarnya sehingga dia tertimpa oleh embun lebih banyak. Karena itu lebih basah. Nah, prinsip ini secara praktis ya dipakai untuk pertanian bisa, ya, untuk engineering bisa, ya. Di pertanian itu ya di Timur Tengah sana itu zaman dulu orang bisa nanam kurma, nanam eh, vegetasi gurun yang lain dengan cara meletakkan batu di sekitar tanaman itu. Ya. Makin hitam makin baik. Sehingga dia bisa harvest ya panen uap air ketika pada malam hari embun itu ke situ semua. Jadi dia dapat setetes demi setetes air. Dan karena itu di dalam praktek ada istilah drip irrigation. Ya. Jadi irigasi tetes. Yang sebetulnya bukan dari black body, tidak ada hubungannya. Tetapi selang itu dibuat sedemikian rupa sehingga mengairinya tidak digerojok atau dikucurkan, tapi ditetes-tetes. Jadi dari pengalaman belajar dari black body radiation itu ada istilah drip irrigation. Ya, jadi ada hubungannya. Nah, sementara itu di pagar saya yang relatif terang itu, nggak putih-putih amat tapi terang, ya basah juga tapi tidak sebanyak yang hitam. Ya. Jadi itu ya, black body radiation di dalam eh, mungkin bisa diaplikasikan di agriculture. Ya, yang dalam aplikasi di bidang engineering itu saudara pernah dengar istilah radiator, radiator mobil, yaitu selalu berisi air ya, dan selalu warnanya hitam. Ya. Jadi panasnya mesin itu diambil oleh eh, air, diambil oleh kipas gitu ya, dan ditaruh di radiator ini. Yang satu dipakai untuk memanaskan air, yang kedua untuk diradiasikan. Jadi radiator selalu warnanya hitam, ya. Karena dia bisa memancarkan panas lebih
baik gitu ya dibanding yang putih. Ya. Jadi black body radiation ini bagian dari keseimbangan energi yang dipakai atau berpengaruh terhadap keseimbangan air di atmosfer. Jadi permukaan yang hitam bisa menyerap embun atau uap air lebih banyak ketimbang yang warnanya putih. Nah, tentu saja presipitasi yang paling dominan itu adalah hujan. Hujan itu paling banyak. Dan proses kejadiannya yang tadi kita lihat diekspresikan dalam bentuk awan, ya, itu terkait erat dengan bagaimana hujan itu yang akan dijatuhkan. Ada 3 macam paling tidak ya hujan yang dibentuk oleh awan yang prosesnya berbeda-beda. Yang pertama adalah hujan konvektif. Hujan konvektif ini biasanya localized ya, biasanya terkonsentrasi di satu tempat dan dia tidak menyebar luas, ya, sehingga kemungkinan terjadinya kerusakan atau gangguan yang besar itu dilokalisir ya di tempat tertentu sehingga dia tidak meluas ke tempat lain. Nah, namanya konvektif. Jadi terjadi proses konveksi yang membentuk awan. Nah, konveksi ini adalah aliran udara yang vertikal, ya, yang menyebabkan uap air itu terangkat ke atas, ya, membentuk awan yang konvektif seperti ini. Ya, tadi kita melihat contoh cumulonimbus ya, itu hampir pasti hanya disebabkan oleh konveksi. Tidak ada penyebab lain yang membuat dia betul-betul terdevelop ya, terbangun secara vertikal karena ada pemanasan yang intensif di permukaan. Apakah itu permukaan tanah atau permukaan air gitu ya. Sehingga dia membentuk awan yang menjulang tinggi itu. Nah, kita sudah bisa menduga akibatnya ya, dia akan banyak electrification, banyak petir, banyak apa namanya halilintar gitu ya, sehingga hujan konvektif itu harus dicurigai akan menimbulkan bencana gitu ya. Nah, ini banyak terjadi di daerah tropis. Hujan yang kedua adalah yang dibentuk oleh front. Ya. Front itu adalah pertemuan antara udara panas dan udara dingin yang masing-masing membawa sejumlah uap air dengan kepadatan yang berbeda. Nah, di alam front ini bisa terjadi berhari-hari ya. Front siklon ya. Itu bisa terjadi berhari-hari. Ini saya ke Taiwan, ini sedang terjadi siklon. Ya, dan itu sudah sejak hari Sabtu yang lalu. Mudah-mudahan 2-3 hari ke depan dia sudah pergi gitu ya. Maksudnya bergeser tempatnya. Karena perkembangannya sangat ditentukan oleh ketersediaan energi. Ya, nah ini yang menarik ya. Bagaimana energi menentukan banyaknya uap air dan tidak hanya banyaknya tetapi juga pergerakannya ya ke arah di mana front itu mendapatkan energi untuk bergerak ya. Tidak hanya itu, dia juga perlu energi untuk mengangkat uap air itu
Nah, ini contohnya bagaimana front yang masih dekat-dekat dengan daerah tropis, itu yang kita sebut dengan siklon, ya selalu pusatnya adalah daerah yang panas dengan pusat tekanan rendah seperti ini. Kelihatan slide saya yang ada L dan H. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ya, dan di dekatnya mungkin ada pusat tekanan tinggi yang arah putarannya berlawanan ya. Kalau siklon itu ke dalam pusat tekanan rendah, yang antisiklon itu keluar dari pusat tekanan tinggi. Nah, ini bisa saling mengcancel untuk siklon itu berhenti. Ya. Nah, bagaimana dia berpusar dan bergerak. Jadi pusarannya itu disebabkan oleh tingginya perbedaan atau besarnya perbedaan pusat tekanan dan kecepatan bergeraknya. Ya, dia selain berpusing, berputar, dia bergerak dan itu bisa menimbulkan kerusakan ya, tergantung dari kecepatan putarnya itu. Nah, sementara siklon ini berkembang, itu mengangkat uap air ya dan mengkondensasikannya di tempat yang tinggi dengan suhu yang rendah, sehingga uap air itu mengalami kondensasi dan jatuh sebagai hujan. Dan bisa kita bayangkan kalau ini kilometer gitu ya diameternya, kilometer, tidak meter tapi kilometer. Nah, siklon-siklon di daerah subtropis seperti tornado, hurricane itu, ya, typhoon, ya, topan itu luar biasa dahsyatnya. Gitu. Dan itu selalu disertai hujan, ya, storm yang uh, dengan badai dan uh, halilintar dan sebagainya karena elektrifikasi. Oke, jadi itu yang siklonal. Yang ketiga yang sering kita alami di Bogor ini adalah yang orografik. Ya. Hujan yang orografik ini biasanya ya lokal ya. Dia ditentukan oleh sorry, oleh jumlah uap air yang berasal dari sumbernya, ya dalam hal ini dari laut gitu ya. Untuk membuat uap air dari laut ini mengalami kejenuhan kondensasi, diperlukan terrain atau permukaan yang memungkinkan uap air itu naik ke atas gitu ya, naik ke atasnya secara fisik. Dan hal itu mungkin terjadi kalau ada gunung ya, dan gunung ini yang akan membantu proses pendinginan di atas permukaan. Jadi kalau tidak ada gunung, daerah itu datar saja, sulit uap air ini mengalami kondensasi ya, sehingga keberadaan gunung yang menjadi pemicu kondensasi itu membentuk hujan yang karakteristiknya seperti gunung ya. Jadi karakteristiknya tergantung dari ketinggian gitu ya. Kalau dekat dengan puncak gunung dia akan banyak sekali apa namanya uap air yang terkondensasi. Makin jauh dari puncak gunung, apalagi di balik gunung itu gitu ya, maka dia tidak akan menimbulkan kondensasi. Jadi hujan yang demikian adalah hujan tipe yang ketiga yang disebut dengan hujan orografik. Dan hujan orografik ini seperti yang kita alami di sekitar Bogor ini, ya selalu ditandai dengan peristiwa di mana makin jauh dari puncak gunung itu jumlah uap airnya
lebih sedikit dan hujannya juga lebih rendah ya. Ini gambar agak ekstrim gitu ya, di mana kita punya sumber uap air yang memungkinkan eh, untuk diangkat ke atas ya, sehingga kondensasi terjadi di daerah Gunung Salak, Gunung Gede, Pangrango gitu ya. Dan Bogor disebut sebagai kota hujan karena dia persis ada di eh, lereng atau kakinya. Ya, di kaki itu juga ada sejumlah awan yang mengalami kondensasi, sehingga kalau Gunung Salak, Gunung Gede sudah tidak kelihatan, kita sudah bisa berharap akan terjadi hujan. Nah, waktu kita kemarin bicara mengenai inti kondensasi, sekarang ini ada gunung kecil-kecil di Cibinong ya, yang namanya Debu Semen. Itu sudah lebih dahulu menangkap uap air itu, sehingga boleh dicek itu bisa jadi jumlah air hujan di Cibinong sejak ada pabrik itu bisa berbeda dengan sekian tahun terakhir ketika Cibinong ada 3 pabrik semen yang selalu mensuplai inti kondensasi. Jadi Bogor bisa jadi disebut sebagai daerah bayang-bayang hujan gitu ya. Lebih banyak di Cibinong dan ke arah pantai sana, Laut Jawa. Boleh dicek nanti ya, bagaimana distribusi hujan Cibinong dan sekitarnya sebelum dan sudah pabrik-pabrik besar yang menghasilkan debu atau inti kondensasi itu dikonstruksi sekitar tahun 80-an ya awal. Itu pabrik-pabrik itu ada. Jadi sudah lebih dari 40 tahun yang lalu. Dan gunung bukit di situ yang merupakan sumber bahan baku semen itu sudah mulai ada yang sudah rata dengan permukaan tanah gitu ya, udah habis. Tapi depositnya memang luar biasa besar. Dan banyak tempat-tempat yang mengandung kapur ya, yang potensial jadi pabrik semen di Tuban, di Rembang ya. Kalau saudara dengar ribut-ribut pabrik semen itu selalu di daerah kapur. Oke, agak sedikit keluar dari konteksnya, tapi intinya ya hujan yang terjadi itu bisa terjadi karena konveksi, karena siklon atau front, dan karena orografi. Jadi tiga macam jenis hujan karena menurut proses pembentukannya. Nah, ketika dia jatuh, ya, bisa bayangkan dari sisi development awannya dan distribusi hujannya. Kalau di daerah yang datar rata gitu ya, kecil kemungkinannya dia punya hujan orografi. Jadi besar kemungkinan dia punya hujan siklonik atau yang kedua tadi adalah konvektif gitu ya. Sehingga luasnya bisa meliputi daerah yang sangat luas. Nah, karena itu hujan yang ditimbulkan itu memiliki pusat seperti pusat tekanan tadi. Ya. Jadi pusat badainya itu juga ada ya ketika jatuh seolah-olah menggambarkan di mana konveksi terjadi, di mana siklon terjadi. Nah, kalau di pusat badai, kalau orografik ya dekat gunung gitu, hujannya lebih banyak. Lalu di luar pusat badai lebih sedikit dan makin jauh makin sedikit. Maka timbul persoalan bagaimana mengukur hujan. Nah, kalau hujannya itu siklonik, berbeda dengan pembentukannya dengan yang frontal, bisa
lebih lama, apalagi yang konvektif lebih singkat gitu ya. Jadi kita perlu merancang bagaimana mengukur hujan secara wilayah. Ya. Nah, hujan wilayah ini karakteristiknya sama sekali berbeda dengan hujan satu titik. Jadi saudara membayangkan di kampus ada stasiun hujan misalnya. Nah, saudara kuliah di kampus, tinggal di Darmaga mungkin sama hujannya. Ya. Di Babakan Raya itu mungkin sama dengan di Cikabayan di stasiun yang saudara lihat tempo hari dari eh, apa kunjungan ke stasiun kita yang baru ya. Tetapi belum tentu saya yang di Bogor sini mengalami hujan yang sama dengan saudara alami. Baik jumlah maupun timingnya ya. Di sana hujan, di sini tidak, di sana besar, di sini sama sekali tidak hujan belum gitu ya. Sehingga timbul pertanyaan, di mana saya mengukur hujan? Kalau tipe pembentukannya itu orografik seperti di Bogor. Berapa rapat jaringan penakar hujan itu? Ya. Sehingga kita bisa mengukur dan mewakili distribusi hujan yang tidak merata itu. Baik dari sisi jumlah maupun timingnya. Dan timing dibagi dua lagi ya. Jam berapa mulainya, jam berapa selesainya. Ya, itu menunjukkan durasinya. Sehingga ada permasalahan ruang dan waktu. Ya. Sehingga mengukur hujan tidak cukup satu titik kita percaya, oh ya hujan di lokasi saya itu sebesar titik itu. Ya. Untuk pengertian mikro oke ya, tetapi untuk pengertian makro, misalnya merancang bendungan, merancang bangunan air yang lain, saluran, pengendali banjir, itu jadi berbeda karena um, apa, distribusi waktu maupun ruangnya beda. Nah, karena itu ilmu itu berkembang di hidrologi ya. Sementara kejadian hujannya itu di meteorologi. Karena itu kita ada kuliah hidrometeorologi. Ya. Karena terkait antara proses kejadian presipitasi, hujan dan sebagainya dengan ketika dia sudah jatuh di permukaan dan harus dikelola. Ya. Nah, hidrologi menangani hal itu. Jadi kalau saudara lihat textbook hidrologi itu biasanya engineering, keteknikan atau rekayasa. Ya, beda dengan meteorologi itu lebih ke proses, ya, proses fisiknya, kemudian peluangnya, ya sedikit statistik dan sebagainya. Jadi hujan satu titik tidak mewakili wilayah, ya, sehingga ketika kita menduga hujan wilayah, kita perlu beberapa titik dan itu harus diukur dengan atau diduga dengan cara yang baik ya sehingga kita mengetahui kemampuan atau potensi lokasi itu dari sisi sumber daya air karena kita melakukannya dengan cara yang benar gitu ya. Karena tidak semua yang kita dapatkan angka dari satu stasiun itu bisa serta-merta kita percaya itu adalah hujan yang terjadi di tempat kita. Dan sumber daya air pun diinterpretasikan dengan cara yang berbeda. Nah, ini contohnya ya, hujan di satu tempat yang diwakili oleh beberapa stasiun. Stasiunnya ada P1, P2, P3 sampai P5. Ya, hujannya mulai dari 10 sampai 50. Ini kita buat yang bagus saja angkanya. Dan daerah yang di
cakup di situ luasnya beda-beda ya. P1 mewakili poligon tertentu ya, P2 poligon yang lain, sehingga kita dapatkan hujan yang diboboti oleh luas daerah yang diwakili ya sebesar 284. Nah, karena luasan rata-ratanya itu 9,14, maka hujan wilayahnya itu 31. Jadi hujan ini tidak real, tidak terukur di mana-mana ya, tapi dihitung berdasarkan dari ukuran di P1 sampai P5. Ya. Jadi adil ya, ada bobotnya. Nah, ini disebut dengan poligon, yang membuat cara ini orangnya namanya Thiessen. Jadi ini disebut poligon Thiessen. Setiap stasiun punya bobot yang berbeda. Bagaimana menggambarkan poligonnya itu? Ya, nanti biasanya dengan garis berat ya. Garis berat itu garis yang ditarik di antara dua titik yang dihubungkan dengan garis yang lain ya, tegak lurus dan sama jaraknya ya, equal distance dengan titik yang satu dan titik yang lain ya. Misalnya A5 itu bentuknya seperti apa itu, kue gitu yang digigit tikus. Itu poligonnya ditarik dari garis yang titik-titik ya. Dan garis-garis itu menghubungkan titik-titik yang merupakan titik pengukuran dalam hal ini stasiun itu. Jadi P1 dihubungkan dengan P2, P2 dengan P3 dan seterusnya. Lalu ditarik poligon. Nah, titik temu poligon itu ditarik garis berat, dan titik temu garis-garis berat itu membentuk poligon. Ya, jadi bobot antara stasiun 1 dan stasiun 2 itu imbang. Stasiun 3 dan 4 juga imbang gitu ya, karena garis berat. Paham ya? Ada pertanyaan nggak dari sini? Atau yang tadi saya lupa nanya tentang hujan? Sepertinya aman Pak untuk ini. Soalnya kebetulan dulu sempat belajar juga Pak ini Pak soal poligon ini, poligon Thyssen. Terus, jadi udah tahu ya? Kita lanjut aja Iya ya. Pak. Begitu juga yang satunya yang namanya isohayat ya. Isohayat itu tidak tidak membuat poligon, tetapi membuat garis yang imajiner gitu ya, garis bayangan yang membagi dua stasiun dengan error yang sengaja kita buat. Pokoknya garis itu kira-kira di tengah antara P1 dan P2 gitu ya. Jadi kalau kita lihat poligon, isohayat ini sama dengan mirip-mirip dengan isoterm, isobar gitu ya. Itu rapi gitu ya. Dan dia dibuat demikian supaya secara sengaja bobot setiap stasiun itu sama gitu. Dan kalau tadi stasiun yang sama tadi ya kita buat isohayat seperti ini, dan luasnya sama kan. Jadi eh, hujan yang diwakili itu memiliki rata-rata wilayah yang berbeda. Tadi 31, ini 27. Nah, yang mana yang benar saya tidak tahu ya. Yang tadi kegedean atau yang ini kekecilan kita tidak tahu. Nah, yang penting wilayah ini yang bentuknya tidak beraturan itu punya dugaan hujan yang lebih baik ketimbang kalau kita hanya pakai yang 10 mili atau yang 50 mili. Terlalu ekstrim rendah dan ekstrim tinggi, dan dia dapat tengah-tengahnya itu kira-kira 27 sampai 30 mili tadi.
Oke, ya jadi error pendugaan hujan wilayah diperkecil ya dengan tidak hanya bergantung pada satu titik stasiun saja. Dan makin bergunung, ya, isu hayat makin baik sebetulnya. Jadi jarak antara isu hayat yang satu dengan yang lain itu tidak harus rapih sama itu ya. Bisa saja dia berjauhan di satu saat lalu mendekati gunung dia rapat sekali ya karena ya distribusi hujannya memang sangat ekstrim di tempat yang makin tinggi dan itu hanya mungkin dibuat kalau jaringan stasiun kita juga rapat gitu. Kalau hanya Citeko bolak-balik disebut Citeko, Bogor, ya nggak berubah dugaan kita kecuali kita install penakar hujan baru di tempat yang sengaja ya, kita buat supaya keterwakilannya jelas gitu ya. Jadi kalau Dermaga sudah ada, Bogor dibikin lagi, Baranang Siang ada, nanti Bogor nggak ada gunanya itu dari sisi menangkap variabilitas ruang. Nah, jadi jaringan stasiun penakar hujan harus dirancang. Nah, ketika ada proyek besar bendungan misalnya, pasang itu ya, penakar itu dipasang secara sengaja oleh engineer untuk melihat hujan wilayah supaya poligonnya bagus, supaya isohayatnya uh, representatif gitu ya. Ada pertanyaan? Ini juga sudah ya. Nah, kadang-kadang stasiun itu tidak selamanya functioning, tidak selamanya bekerja. Ya, kadang-kadang dia um, macet dan tidak ketahuan, dia tidak mencatat atau tidak dicatat, gitu ya. Sehingga ada saat-saat kosong, data itu kosong. Apalagi nih, nggak bisa dihujani lagi, mewakili hujan yang terlewat itu kan. Nah, sehingga ada teknik untuk membuat eh, gap itu terisi gitu ya. Misalnya gapnya itu eh, ya misalnya kita punya 10 stasiun juga ya seperti tadi, gapnya itu bergantian ya, setiap stasiun ada saatnya mengalami masalah dan stasiun lain diharapkan bisa mewakili kesalahan yang ada di tempat itu ya, seperti ini misalnya. Ini yang terang itu gap, yang gelap itu continue ya. Jadi stasiun 1 sampai 10 itu hanya stasiun 8 yang continue, mungkin stasiun 5 juga ya, hitam semuanya. 4, 5, 8. Yang lain ada ompongnya ya, ada buangnya, ada gapnya. Nah itu bisa disubstitusi dari stasiun yang continue. Ya kebetulan ini sengaja dibuat sih kayak. Ya, nggak ada yang periode ompongnya itu panjang dan bareng gitu ya. Oh, itu sudah parah itu. Pegawainya bisa dipecat itu. Ini misalnya ada dua, ya paling banter dua. Ini bisa nggak ada yang tiga. Oh ini ada tiga ini ya di sekitar tengah-tengah agak ke kanan ini ada tiga yang kosong. Nah itu harus ditanggung oleh 7 stasiun yang lain untuk mengisi kekosongan itu ya dengan merata-ratakan saja ya lalu diisikan ke sana. Dibagi jumlah stasiun yang functioning, yang mengukur, lalu angka itu diberikan ke semua yang kosong. Paham nggak? Ya, jadi kayak bagi jatahnya gitu ya, tapi membaginya sama. Misalnya stasiun 1 sampai 10 itu yang kosong dua kayak di satu kejadiannya ada 2, 9 dan 10 kosong.
itu stasiun 1, 3, 4, dan seterusnya sampai 8 itu dibagi 8. Sorry, dibagi 7, lalu angka itu dibagi rata, dibagi sama, diberikan bukan dibagi lagi. Sama ketiga stasiun yang kosong. Paham ya? Nggak ada yang mengganggu. Nggak kelihatan. Mudah-mudahan paham. Nah, masalah satu stasiun yang lain adalah kalau dia tidak konsisten. Ya, saudara mungkin pernah lihat gambar seperti ini ya, stasiun 1 dan 2, X dan Y di sumbu itu ya diakumulasikan dari tahun 70 ke belakang sampai tahun 54. Saya belum lahir. Nah, tetapi di tahun 63 ada keanehan. Ya, ada keanehan di mana waktu itu ya, stasiun Y itu selalu lebih tinggi dibanding stasiun X. Sehingga perlu dikoreksi ya, diluruskan. Ini istilah meluruskan dalam arti yang sesungguhnya ini ya. Mulai dari tahun 63 ke bawah ada yang tidak beres. Ya. Sejak 63 ke atas, ini mungkin pengamatnya gajinya naik, itu konsisten semuanya. Ya. Jadi untuk mengisi itu ada faktor koreksi yang dirumuskan seperti di bawah itu, di mana M merupakan akumulasi dari hujan stasiun X dan Y dari stasiun Y. Jadi rasionya adalah C dibanding A. Jadi 0, itu ya supaya dia turun menjadi konsisten dengan X dan Y. Seperti di tahun-tahun 63 ke atas. Oke, saya berhenti di situ. Ada pertanyaan mengenai hujan wilayah yang diduga dari hujan 1 titik atau hujan titik point rainfall yang banyak. Ada pertanyaan? Mungkin saya Pak izin bertanya ya Pak. Oke. Untuk kan misalkan perhitungan curah hujan wilayah itu kan tetap memakai data titik itu ya Pak. Tapi misalkan Hmm. ada kejadian hujan di antara dua titik itu dan itu tuh kayak kecil gitu, cuma di situ aja. Nah itu kan di stasiun di sekitarnya kan nggak di tag gitu ya. Kalau itu hujan, karena hujannya cuma di antara stasiunnya aja. Nah itu bagaimana untuk itu bisa masuk ke curah hujan wilayah gitu Pak? Soalnya kan itu di antara dua stasiun gitu, jadi nggak ke detect hujan di situ. Saya nggak ngerti, nggak jelas pertanyaannya. Tetapi kalau di antara dua stasiun nggak ada stasiun, ya memang itu yang harus diduga gitu maksudnya. Maksudnya gimana? Yang ada Ya datanya Pak, kan dua stasiun itu. Kalau di antara ya jadi dua stasiun tidak ada data, dia diestimasi. ini Pak, misalkan eh, di wilayah Bogor itu kan ada stasiun, ada dua stasiun. Nah, eh, ada kejadian hujan di antara dua stasiun ini, tapi di dua stasiun ini nggak hujan gitu Pak. Jadi kan hujannya nggak Tahunya terobservasi dari gitu mana? ya. Itu hanya permisalan aja Pak. Ya kalau itu misal, ya itu tadi ya pendugaan hujan wilayah itu juga misal gitu. Dengan asumsi bahwa hujan di antara dua stasiun itu diwakili oleh dua stasiun. Mau besar mau kecil, kamu bilangnya misal ya, hasilnya misal. Paham nggak? Sedikit paham Pak. Ya, jadi kalau nggak mau misal, taruh di situ stasiun baru aktual gitu. Oh bisa saja Pak, itu hujan di stasiun, di dua stasiun itu besar, tapi di sini kecil. Taunya dari mana? Nggak ada buktinya kan? Nah, sains membuat proksi.
dugaan yang bertanggung jawab gitu. Dengan asumsi bahwa antara satu stasiun dengan yang lain itu terjadi perubahan secara gradual dan yang paling logik adalah merata-ratakan antara dua stasiun itu gitu. Paham ya? Nah, bobotnya diwakili oleh kalau itu dua dimensi jaraknya. Karena itu Thyssen tadi mengusulkan membuat garis berat, garis yang memotong garis lain yang tegak lurus dan jarak yang sama antara satu titik dengan titik yang lain. Itu paling paling fair ya, paling tidak bias gitu. Oke, ada yang lain? Nah, ada juga ya yang namanya area reduction factor. Mirip dengan hujan wilayah tadi, tetapi pengukurannya yang konsisten, jangka panjang, eh, pokoknya bagus lah ya datanya. Itu hanya di satu tempat saja. Ya. Pertanyaannya, seberapa jauh data yang dihasilkan di satu titik itu mewakili daerah yang lain yang tidak ada stasiunnya. Ini namanya koreksinya itu disebut area reduction factor. Jadi ada faktor yang mereduksi eh, data dari satu titik itu agar bisa dipakai untuk titik-titik lain di luar titik itu. Ya. Jadi area reduction factor ini eh, dihitung ya, dari curah hujan wilayah maksimum di daerah badai, di daerah hujan untuk luasan wilayah dan durasi tertentu. Nah ini ada tiga hal ini ya, luas, hujannya sendiri, lalu waktunya. Ya. Kalau hujannya 5 menit dengan hujannya 2 jam beda ya durasinya satu event hujan itu hanya terukur di satu titik. Bagaimana titik yang lain? Apakah juga 2 jam atau tidak ya? Jadi ada kelas-kelas waktu atau durasi dibagi dengan curah hujan maksimum di satu titik. Ya. Jadi maksimum di sini jadi poin yang penting. Yang kalau angka itu diakumulasikan, ya sehingga kita bisa mereduksi errornya dari awal hujan, pertengahan dan akhir. Nah, nanti akan kelihatan hujan maksimumnya di waktu yang mana dari satu event kejadian hujan. Nah, itu harus direduksi dengan rasio hujan wilayahnya. Nah, hujan wilayahnya dihitung dengan tadi. Ya, apakah itu poligon, Thyssen, atau dengan isohyet. Yang maksimum berapa. Nah, dua angka maksimum itu, titik dan wilayah, akan menentukan faktor pengurangan area reduction factor. Karena wilayah yang diwakili makin jauh dari pusat badai makin kecil. Jadi secara sederhana ARF itu rasio dari hujan wilayah dan hujan satu titik maksimum. Ya. Nah, karena ada durasi, maka durasi itu akan menentukan eh, wilayah mana yang paling banyak hujannya.
dan wilayah mana yang paling sedikit hujannya. Makin lama hujan itu error atau bukan error ya, mungkin variabilitas sebaran hujan itu makin kecil dibanding hujan yang singkat. Karena dengan hujan yang singkat mungkin kejadiannya tidak mencakup daerah yang luas. Kalau pusat hujannya itu ada di tempat tertentu yang tadi kita hitung sebagai eh, penyebutnya ya, sebagai denominator. Kalau R1 dibagi R2, R1-nya itu hujan wilayah, R2-nya itu hujan titik, itu yang maksimum. Ya. Paham nggak? Jadi kalau dia hujan 30 menit, kemudian wilayahnya yang kehujanan dalam 30 menit itu kita duga akan lebih sempit gitu ya. Karena pusat badainya mencatat hanya 30 menit ya, dengan milimeter tertentu. Kemudian kalau hujannya itu 3 jam, maka asumsi kita dengan 3 jam itu wilayah yang kehujanan juga makin luas. Ya. Sehingga eh, faktor untuk mereduksi eh, hujan yang sesungguhnya terjadi di wilayah itu menjadi makin besar. Artinya wilayah yang lebih luas memiliki hujan yang lebih mirip dengan hujan di titik yang kita pakai sebagai penduga faktor pengurangan. Ya. Jadi 3 jam dan 30 menit memiliki reduction factor yang berbeda karena durasi. Makin lama faktornya makin besar sehingga hujan wilayahnya makin mirip dengan hujan titiknya. Bisa dipahami nggak? Keterwakilan satu titik untuk satu wilayah hujan maksimum dengan durasi yang beda. Nah, situasi itu kalau digambarkan secara grafis, itu kira-kira begini. Ini sumbu X itu luas wilayah, sumbu Y itu faktor untuk mereduksi rasio ya. Jadi kalau 100% berarti sama gitu ya. 100% itu 0, bukan 0,9 lagi ya, 1 gitu ya. Artinya hujan satu titik dengan wilayah itu sama. Nah, slope dari durasi ini yang 30 menit lebih apa, curam ya dibanding yang 3 jam, apalagi yang 24 jam lebih landai. Artinya hujan itu lama sekali, 24 jam seharian hujan gitu ya. Maka hampir semua wilayah kehujanan. Sehingga dengan durasi itu faktor untuk mereduksi hujan wilayah itu jadi lebih besar gitu ya. Artinya mirip. Kalau 0,6, 0,3 itu lebih kecil ya angkanya, tapi makin tidak mirip gitu. Hanya 60% terwakili di titik itu. Kalau 24 jam bisa 90%, bahkan mungkin 100% diwakili oleh titik itu. Ya, makin landai dia. Ada pertanyaan?
Nah, area reduction factor ARF itu biasanya dipakai untuk merancang bangunan air ya. Tadi saya menyebut bendungan, kemudian eh, saluran air ukurannya sebesar apa gitu ya, supaya daerah yang diwakili untuk diirigasi itu, daerah yang akan diirigasi itu terwakili oleh hujan yang mendekati kondisi sebenarnya. Jadi daerah-daerah dekat dekat pusat hujan tidak perlu misalnya ya membuat saluran irigasi yang besar. Meskipun eh, dari bendungan itu akan eh, dialirkan sejumlah air yang bukan hujan lagi tapi irigasi. Ya. Makin jauh jaringannya makin banyak gitu ya. Sehingga eh, ekspresi dari area reduction factor itu diekspresikan, dinampakkan pada jumlah jaringan irigasi yang lebih kecil, yang tersier mungkin. Yang depan, yang atas-atas tidak perlu besar, tidak perlu rapat, tetapi cukup untuk mengairi karena dia kehujanan, sudah kehujanan gitu ya. Daerah lain di hilir tidak kehujanan sehingga dia perlu jaringan yang luas ya, yang rapat, irigasi tersier. Tapi di mana sekarang ada praktek seperti itu? Nah, ini pertanyaan. Ya, dengan jumlah penduduk yang besar, kemudian areal yang diirigasi mengecil gitu ya. Jadi konsep membuat irigasi dan drainase ini mesti berubah gitu ya menurut saya. Jadi dia tidak mengirigasi sawah, tapi mengirigasi sumur barangkali. Ya. Sehingga aliran air itu ke bawah seolah-olah menangkap air di hulu, lalu diresapkan lewat aliran irigasi atau drainase. Karena di daerah yang terbangun ya, build up area seperti Depok, Cibinong, penuh dengan rumah gitu ya, itu tidak bisa lagi menginfiltrasikan air ke gedung, jalan dan sebagainya. Nah, irigasi ya, dalam arti mengairi tanaman itu konsepnya harus dirubah untuk irigasi ngisi air tanah. Ya ini topik yang menarik kalau saudara mau tugas akhir nanti. Apa betul ya daerah build up area itu memiliki cadangan air tanah yang cukup. Jangan-jangan dengan kemarau yang sedikit panjang, nggak usah terlalu panjang. Udah masalah itu air minum. Jadi hidrometeorologi bisa bisa menjawab ya, atau mencari jalan keluar untuk aplikasinya. Oke, ada pertanyaan? Jadi dari saya cukup untuk mengupas hal-hal yang terkait dengan presipitasi, ya, yang didominasi hujan mungkin untuk daerah tropis, tapi presipitasi tidak selalu itu, dan meskipun kecil seperti embun, itu juga berfungsi ya. Banyak tempat-tempat kering, itu agriculture-nya luar biasa ya di Timur Tengah, di Spanyol itu kering semua daerah itu. Tapi agriculture jauh lebih baik dari daerah tropis seperti kita yang sebetulnya tidak perlu mengatakan kekurangan air ya. Tapi yang pasti kalau kurang-kurang banget, kalau berlebihan sampai banjir-banjir gitu. Berarti ada yang salah
dengan cara kita mengelola sumber daya yang namanya air. Ya, ini salah besar kalau daerah tropis kekeringan. Ini salah besar kalau ada bencana hidrometeorologi baik kering maupun banjir. Salahnya ada di manajemen. Nah, di sana sains, ilmu pengetahuan bisa memberi sumbangan. Dimulainya dari mana nggak tahu. Mungkin di semua tempat ada banyak masalah. Sehingga dari manapun mulai acceptable gitu ya. Supaya ilmu itu dipakai gitu. Bukan untuk berbantah-bantahan, debat, dan timbul ketegangan, tapi untuk memecahkan masalah bersama. Nah ini sains diperlukan di situ ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya stop di situ. Tidak ada. Jadi Paris sampai kita selesai nggak lebih dari 60 orang nih. Gimana kamu mengabsen kehadiran teman-teman? Gimana ya Pak? Saya juga bingung Pak. Karena ini sudah tidak online lagi harusnya kan. Iya. Tapi dengan online ini kehadiran justru lebih sedikit dan tidak bisa di record itu. Apakah ya sekarang nggak ada lagi QRIS untuk absen. Teman-teman tunjukkan ini ya tunjukkan kameranya atau di ya karena ada nama belum tentu ada juga sih. Saya tahu itu. Nah, terus di snapshot gitu, Faris, Oh, oke baik Pak. screenshot. Oh, baik Pak. Oke teman-teman mungkin bisa on cam dulu ya. Saya tunggu sampai 8.45. Banyak ya 60 itu nggak ada satu pertanyaan pun. Udah segar, cantik, ganteng. Saya belum mandi ini. Udah, halaman pertama sudah lengkap kelihatan. Oke baik mungkin sekarang aja ya saya screenshot ya Pak. Untuk teman-teman juga bisa bersiap. Untuk slide pertama 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Terus untuk slide kedua 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, terus untuk slide ketiga 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, baik Pak, sudah semua saya screenshot. 3 slide ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Selamat Makasih juga bekerja Bapak. hari ini. Yuk, saya live ya. Iya Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Sama-sama. semuanya. Banyak, Ayo, Pak. stop. Makasih, Pak. Eh,